This is the Laodicean church problem today. Ini adalah masalah gereja Laodikia hari ini. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang laki-laki perempuan yang kukasihi. There are two warnings the Lord Jesus gives to the Laodicean church. Ada dua peringatan yang Tuhan berikan kepada gereja di Laodikia. One, he says, you repent. Satu, bertobat. If you don't repent, Kalau kamu gak bertobat, I will vomit you out. akan aku muntahkan engkau. Warning number 2. Peringatan kedua, He said, I stand at the door of your heart and I knock. aku sedang berdiri di depan pintu hatimu dan I am mengetuk. calling you. Aku memanggil, I am knocking. aku sedang mengetuk. If Kalau you hear my voice. kamu mendengar suaraku, If kalau now that is a very important word. ini kata yang sangat penting. If you hear my voice, Kalau engkau mendengar perkataanku, which means you may not hear the voice. jadi ada kemungkinan saudara gak bisa dengar suara Tuhan. You may not hear the voice because you don't want to hear. Bisa gak kedengeran karena gak mau dengar. Or you close your ears. Atau karena kita tutup telinga. I don't want to hear. Saya gak mau dengar. I don't want to hear about sacrifice. Saya gak mau dengar tentang pengorbanan. I don't want to hear about dedicating my life. Saya gak mau dengar tentang I mendedikasikan don't hidup. want to hear all that. Saya gak mau dengar semua itu. I am blessed. Saya diberkati. Your heart becomes rich. Akhirnya hati kita sepertinya kaya. Why am I saying this to you? Kenapa saya katakan ini? When God blesses us, Waktu Tuhan memberkati kita, the heart becomes fat. jangan sampai hati kita semakin gemuk. It forgets the goodness of God. Akhirnya kita lupa akan kebaikan Tuhan. The Laodicean church problem. Problem gereja Laodikia. My dearly beloved brothers and sisters Saudara-saudaraku and respected pastors who I now miss, dan para gembala yang saya hormati yang ada di tengah-tengah kita. God has a wonderful plan for Indonesia. Tuhan punya rencana yang indah buat Indonesia. You receive a mighty revival about 50 years ago. Saudara pernah mengalami sebuah kebangunan rohani kurang lebih 50 tahun yang lalu. And in the last 50 years, everything is dormant in Indonesia. Dan setelah 50 tahun berlalu, ini seperti semuanya mendekam di Indonesia. One more time, the wind of the Holy Spirit is going to blow in Indonesia. Tapi satu kali lagi, hembusan nafas Roh Kudus akan bertiup untuk Indonesia. And before that can happen, Tapi sebelum itu bisa terjadi, the church must be cleansed. gereja harus dibersihkan. The church leaders must be cleansed. Pemimpin-pemimpin gereja harus dibersihkan. The believers must be cleansed. Orang-orang percaya harus dibersihkan. Then the wind of the Holy Spirit can come upon this great nation. Baru angin Roh Kudus bisa berhembus atas negara yang luar biasa ini. So yesterday evening when the Lord Jesus visited me, Jadi kemarin malam waktu Tuhan Yesus mengunjungi saya, this is the word that He told me. dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dia So sampaikan. I'm going to share with you exactly as how the Lord spoke to me. Jadi saya akan sampaikan setepat-tepatnya yang saya terima dari Tuhan. I am not adding one word, neither subtracting any word. Saya tidak tambahkan satu kata, saya tidak tarik satu kata. The first sentence the Lord said, Kalimat pertama yang dikatakan, I am going to command a judgment upon this nation. aku akan memerintahkan sebuah hukuman untuk bangsa ini. So as soon as I heard that, Waktu saya mendengar itu, my heart sank. hati saya langsung ambles. So I asked the Lord, why? Saya berkata, Tuhan kenapa? Why will you want to send a judgment? Kenapa engkau akan mengirim penghakiman? How does God see the church in Indonesia? Bagaimana Tuhan melihat gerejanya di Now Indonesia? this is churches in general. Jadi yang saya sampaikan sekarang bicara tentang gereja secara keseluruhan. The Lord Jesus said, Tuhan berkata, she is playing the harlot. dia sedang berlaku seperti pelacur. Now the phrase playing the harlot Kata bermain seperti pelacur is mentioned 5 times in the Bible. itu disebutkan 5 kali di dalam Alkitab. In Exodus chapter 34 verse 15. Di Keluaran 34 ayat yang ke-15. Deuteronomy chapter 31 verse 16. Di Ulangan, I'm sorry sir. Deuteronomy 31:16. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-16. Second Chronicles chapter 21 verse 13. 2 Tawarik 21 ayat yang ke-13. Ezekiel chapter 6 verse 9. Yeskiel pasal yang ke-6 ayat yang ke-9.
And Hosea chapter 4 verse 15. Dan Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-15. So 5 times you'll find this phrase, play the harlot. Jadi 5 kali saudara akan menemukan kata bermain atau berlaku seperti pelacur. Whenever this word is used in the Old Testament, Setiap kali kalimat ini digunakan di perjanjian lama, it refers to idolatry. ini selalu bicara tentang ilah-ilah. So the children of Israel were going after idols. Jadi bangsa Israel sedang mengejar ilah-ilah yang lain. So God calls them, you are a prostitute. Jadi Tuhan memanggil mereka, kamu berlaku seperti pelacur. You are committing adultery. Kamu sedang melakukan perzinahan. You are a harlot. Kamu itu seperti orang sundal. Because you turn your heart away from the living God and you're going after idols. Sebab kamu telah berbalik, hatimu berbalik dari Tuhan yang hidup dan kamu mengejar patung-patung. So what does this term, play the harlot, idolatry, mean in the New Testament? Nah, di dalam perjanjian baru, kata bermain atau berlaku seperti pelacur dan berlaku terhadap ilah-ilah itu artinya apa? In the New Testament, it means covetousness. Nah, di perjanjian baru penyembahan berhala itu artinya saudara itu mengingini yang bukan menjadi milik saudara. Colossians chapter 3 verse 5 says, Kolose pasal yang ketiga dan kelima berkata, covetousness, greediness is idolatry. serakah dan mengingini yang bukan menjadi milik kita adalah penyembahan berhala. So she plays the harlot means Jadi waktu Tuhan sampaikan dia berlaku seperti pelacur you artinya are very covetous, kamu selalu iri, greedy after the things of this world. kamu serakah terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Small or little is not enough. Kecil atau sedikit itu nggak cukup. You want more and more and more. Kamu mau lebih, lebih, lebih. Covetousness. Itu yang namanya kamu kikir. Repent Bertobat. and turn back from your evil ways. Kok itu namanya tamak. Tuhan berkata bertobat dan kembali berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Repent and turn back from your evil ways. Bertobat dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. And the final thing the Lord Jesus said, Dan yang terakhir yang Tuhan Yesus katakan, I am coming soon to judge the churches in Indonesia. Aku akan datang segera untuk menghakimi gerejaku di Indonesia. For many of their works are not perfect before me. Sebab banyak dari yang menjadi pekerjaan mereka aku dapati tidak sempurna. This sentence we will find in Revelation chapter 3 verse 2. Saudara akan menemukan kalimat ini di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua. Their ways, their works are not perfect before God. Di mana pekerjaan mereka didapati tidak sempurna di hadapan Tuhan. Secondly, Yang kedua, their hands are corrupted, tangan mereka korupsi. which means you are not doing righteous works before God. Jadi apa yang dilakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Thirdly, Yang ketiga, their ways are bloodstained and unrighteous. jalan yang mereka tempuh itu tercemari dengan darah. Number 4, Nomor 4, repent. bertobat. Ask the sanctifier to cleanse you of your evil ways. Minta supaya Tuhan yang mentahirkan untuk menyucikan kita di dalam jalan-jalan kita. This is the counsel of God for you. Ini adalah nasihat Tuhan kepada saudara. You should come together as a corporate body. Saudara harus berkumpul sebagai kesatuan tubuh. All like-minded churches come together as one large corporate body. Gereja-gereja yang memiliki cara pandang dan perspektif yang sama harus berkumpul sebagai kesatuan yang besar. Call for a national day of fasting and praying. Serukan untuk diadakannya doa dan puasa dalam skala nasional. And repent, ask the sanctifier to come and cleanse you of your evil ways. Berdoa dan minta untuk Tuhan yang mentahirkan untuk membersihkan kita dari jalan-jalan kita yang jahat. If you will not do this, Jika saudara tidak mau melakukan ini, then I will come quickly and remove your lampstand. maka Tuhan berkata, aku akan segera datang dan mengangkat kaki dianku. Says he who has the double-edged sword in his hand. Ini yang dikatakan oleh Tuhan yang memiliki pedang bermata dua di tangannya. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang laki-laki dan perempuan. This is the word of the Lord I bring to you for your nation. Ini adalah pesan Tuhan yang saya bawa untuk negara saudara. I place this word before you.
Saya letakkan pesan ini di hadapan saudara. Now you need to decide which path you will choose. Sekarang saudara harus tetapkan jalur mana yang saudara akan ambil. From the beginning of the time that I came up here, Mulai dari awal waktu saya naik ke atas panggung ini, till now I see the eyes of the Lord Jesus before me looking at you all the time. dari saya naik ke atas panggung ini sampai sekarang saya melihat mata Tuhan menjelajah ke seluruh ruangan And ini. the eyes is looking, pondering what you are going to do. Dan mata ini seperti sedang memikirkan dan bertanya-tanya apa yang saudara akan lakukan. How you will react. Bagaimana saudara akan bereaksi. Will you be like the people of Nineveh, from the king to the lowest person, humble themselves fast and pray? Apakah engkau akan berlaku seperti Niniwe, mulai dari raja sampai orang yang paling rendah, akan berdoa, berpuasa, dan bertobat? Or are you going to be like the Laodicean church, Atau saudara akan seperti gereja Laodikia who says, I don't need anything? yang berkata, aku nggak perlu apa-apa? What will you do? Apa yang saudara akan lakukan? Let's all arise for a word of prayer. Mari kita semua berdiri untuk berdoa. Lord Jesus, I stand before you as a witness. Tuhan Yesus, aku berdiri di hadapanmu sebagai seorang saksi. I have faithfully communicated to your children and your leaders the word that you put in my mouth. Dengan setia, aku telah menyampaikan pesanmu yang kau berikan kepadaku, kepada anak-anakmu dan para pemimpinmu. And your angels who are stationed in our midst Dan para malaikat Tuhan yang saat ini ada di sekitar kami, are witness to the faithful discharge of this word. menjadi saksi akan pesan yang sudah disampaikan dengan penuh integritas. Now I pray, Aku berdoa, Spirit of the living God, Roh Tuhan yang hidup, give your people an understanding heart berikan kepada umatmu hati yang dapat mengerti. concerning what they should do next. Untuk apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. And raise up people, Dan bangkitkan orang-orang, a man or a woman, seorang laki-laki atau seorang perempuan, who can bring this word even to the president of this nation. yang bahkan memiliki kemampuan untuk membawa pesan ini kepada presiden bangsa ini. Because that is your command. Sebab itu yang menjadi mandat dan perintahmu. And I pray every pastor and church leader who have heard these words, Tuhan, aku berdoa untuk setiap gembala dan pemimpin gereja yang telah mendengar pesan ini. they will humble themselves Mereka akan merendahkan hati and seek your face dan mencari wajah Tuhan. and ask the sanctifier to cleanse their churches. Dan meminta untuk yang mentahirkan, untuk mentahirkan gereja mereka. Sanctify the nation Untuk mentahirkan bangsa ini. so that your goodness and mercy will flow mightily like a river in this nation. Supaya kebaikan dan belas kasihan Tuhan akan mengalir seperti aliran air yang deras atas bangsa ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, your eyes are looking at every heart. matamu saat ini sedang melihat setiap hati. 7 times you said in the book of Revelation, 7 kali engkau berkata di kitab Wahyu, I know your works. aku tahu segala pekerjaanmu. So even now, Lord, Bahkan saat ini Tuhan, your eyes are before me. matamu ada di hadapanku. I now ask you to look into every heart Dan aku saat ini meminta untuk engkau melihat setiap hati. and know what is inside them. Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hati setiap kami. Lord, they want to repent. Tuhan, mereka mau bertobat. They want to put away evil from their midst. Mereka mau menyingkirkan setiap dosa They dan want to kejahatan dari do hati those mereka. which is right. Mereka mau melakukan yang benar. They had seen enough of evil days. Mereka sudah terlalu lama melihat dan cukup melihat hari-hari yang jahat. No more earthquakes. Tidak ada lagi gempa bumi Tuhan. No more volcanic eruptions. Tidak ada lagi gunung berapi yang meletus. No more economic downfall. Tuhan, tidak ada lagi kemerosotan ekonomi. Lord, have great mercy. Tuhan, berbelas kasihanlah. That cry is coming out from their hearts. Lord. Tuhan, jeritan ini keluar dari hati mereka. Your ears hear that cry. Tuhan, telingamu mendengar jeritan hati mereka. Your eyes sees their heart that is breaking now. Dan matamu melihat hati mereka yang remuk.
So now I pray, let your ears be attentive. Tuhan, aku berdoa biar saat ini telingamu disendengkan. Lord, let their ears be attentive. Tuhan, biar telinga mereka disendengkan. Bapak, kami berdoa sebagai umat-Mu yang ada di Indonesia, Tuhan. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami orang-orang yang berdosa. Kami perlu belas kasihan-Mu, Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni Tuhan keserakahan kami. Ampuni Tuhan kebejatan hati kami. Ampuni kalau kami lebih mengejar yang menjadi kerinduan hati kami sendiri. Tapi Bapa Surgawi, kami berdoa. Come on, semuanya angkat tangan saudara. Mari berdoa saudara. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, jika umatku yang atasnya namaku disebut mau merendahkan hati, berdoa, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan, kami berdoa minta ampun Tuhan atas setiap kecemaran yang ada di dalam rumah Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Ampuni Tuhan, ampuni kalau kami tidak bisa saling mengasihi. Ampuni kami kalau gereja-Mu terpecah-pecah. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah tidak berdoa, kami enggan bersyafaat, kami lebih mementingkan perut kami sendiri. Kami berdoa malam hari ini, ampuni kami gereja-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Indonesia. Kami berdoa, ampuni pertumpahan darah, ampuni Tuhan kekejian, ampuni korupsi Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia. Tapi kami berdoa mengingatkan Engkau, rencana rancangan-Mu untuk Indonesia bukan rencana kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Kami mengingatkan Engkau Tuhan, darah para martir yang tertumpah di Indonesia. Kami ingatkan Tuhan, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan yang sudah menabur banyak benih di negara kami. Kami berdoa, lawat Indonesia, selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan Yesus. Come on saudara, mengerang saudara, mengerang. Kami berdoa Tuhan, jangan lewatkan kami Indonesia. Dengar jeritan kami. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Kami mau membuka pintu hati. Masuk Tuhan Yesus. Masuk Tuhan Yesus. Sembuhkan kami gereja-Mu. Sembuhkan gereja-gereja. Ampuni Tuhan kalau gereja saling membunuh satu sama lainnya. Ampuni Tuhan kalau kami tidak berlaku adil, kami tidak berlaku setia. Ampuni kami Tuhan. Tuhan ampuni, ampuni Tuhan. Mimbar kami yang tercemar, kebenaran yang tidak diberitakan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami berlaku seperti wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Kalau kami pegang puncak jubah-Mu, kalau kami pegang puncak jubah-Mu, kami pasti disembuhkan, kami pasti ditahirkan, kami pasti dipulihkan. Pulihkan bangsa Indonesia. Come on saudara, terus berseru kepada Tuhan. Berseru, pulihkan bangsa Indonesia. Untuk masa yang seperti ini Tuhan, dimulai dari kami gereja-Mu. Kami berdoa dari pemimpin-pemimpin gereja, dari para gembala-gembala Tuhan. Berikan kami strategi Tuhan. Kami mau melakukan yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau berpuasa bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar malam hari ini menjadi awal Tuhan. Biar malam hari ini jadi awal. Kerebe sondoro lomondahara lagarabah. Ini sondoro gondara lagarabara labadaha. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Biar bayi-bayi yang menyusu
orang-orang yang tua. Para imam berdiri di antara pelataran, berdiri di antara mezbah, mengoyakkan pakaian kami. Kami mau bertobat Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Engkau melalukan belalang pelahap, lalukan belalang berlompat, lalukan Tuhan. Curahkan Tuhan hujan awal, curahkan hujan akhir, curahkan Tuhan. Dan Engkau berkata di dalam firman-Mu, waktu Engkau memulihkan keadaan Sion, maka kami akan menjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Pulihkan keadaan bangsa kami Indonesia, supaya kami jadi orang-orang yang bermimpi. Sampai Engkau jadikan Indonesia suluh kemuliaan, di mana bangsa kami Indonesia tidak akan dipermalukan lagi, di mana kami Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pulihkan negeri kami berdoa. Berikan kepada kami stamina, strategi yang kami perlukan Tuhan. Kami mau responi firman-Mu, dan kami gak mau izinkan tahun 2025 berlalu. Kami gak mau izinkan tahun 2025 berlalu sampai kami melihat belas kasihan-Mu, sampai kami lihat kemurahan-Mu, sampai kami lihat Tuhan Engkau menyembuhkan negeri kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia milik kepunyaan Tuhan, Indonesia di hati Tuhan, Indonesia di pikiran Tuhan. Tuhan, kalau kami adalah anak yang terhilang, pada malam hari ini kami lari ke pelukan Bapa kami, kami lari ke rumah Bapa kami. Tuhan, seperti Engkau memberikan kepada anak bungsu yang hilang jubah, Engkau berikan sepatu yang baru, Engkau berikan cincin yang baru. Pulihkan Tuhan, dimulai dari gereja-Mu di Indonesia. Pulihkan gereja-Mu di Indonesia Tuhan. Jadikan Indonesia negara yang memimpin Tuhan. Kami berdoa belas kasihan-Mu dari setiap lapisan generasi. Malam hari ini Tuhan, biar seruan hati kami bukan hanya kami naikkan saat ini, tapi mulai hari ini kami mau mendedikasikan hidup kami. Come on saudara, beberapa detik terakhir persembahkan hidupmu. Komitmen malam hari ini untuk tidak berhenti berdoa bagi Indonesia. Siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Shikarataralamande, urululu shikaralalamanda. Kami berdoa dengan penuh kerendahan hati, tapi kami berdoa dengan penuh pengharapan. Kami pasti melihat rencana-rancangan-Mu digenapi atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi bertahun-tahun yang akan datang Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Tio.